warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur cendekia, apa kabar? Semoga dulur cendekia dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. ITKes Cendekia Utama Kudus hadir pada podcast perdana yang diberi nama Ngobrol Santai Bareng Cendekia. Nah, kenapa cendekia, Pak Wahid? Karena biar kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Iya, karena nanti narasumber dan tamu-tamu yang hadir di sini itu adalah insan-insan yang cendekia. Artinya adalah beliau adalah orang-orang yang cerdas dan tajam pemikirannya. Tapi sebelum itu kelihatannya perlu kita ucapkan selamat dulu sama tim podcast kita, karena ini podcast perdana. Jadi terima kasih teman-teman, kita ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang telah menonton podcast perdana Ngobrol Santai Bareng Cendekia. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, hari ini karena podcast perdana, jadi kita kedatangan tamu spesial. Tentunya spesial di ITKes Cendekia Utama. Orang nomor satu. Iya, orang nomor satu. Beliau adalah yang bau rekso, yang bau reksa di ITKes Cendekia Utama Kudus. Kinten Pak? Pak Wahid bukan? Bukan yang jelas. Yang jelas Bapak Rektor Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus, Bapak Ilham Setiabudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Kayaknya Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sepertinya Pak Rektor hari ini moodnya sedang bagus, ceria sekali, bahagia. Sangat bagus. Ya. Mudah-mudahan memang selalu bagus nih Pak. Iya, ini untuk menjaga kesehatan tubuh kita memang salah satu dari pemikiran kita Pak. Kita harus tetap sehat, pemikiran kita harus bahagia gitu. Jadi insya Allah fisik kita juga akan menyeimbangi dari pemikiran kita. Siap. Ya, dulur cendekia, hari ini kita akan kupas tuntas tentang ITKes Cendekia Utama Kudus. Ya. Jadi nanti pokoknya dulur cendekia harus menyaksikan sampai akhir. Mudah-mudahan dari podcast ini kita akan menginformasikan kepada dulur cendekia agar lebih memahami lagi secara detail tentang ITKes Cendekia Utama Kudus, dan tentunya memang dengan narasumber kita gitu, beliau yang paham gitu ya, yang paham tentang ITKes Cendekia Utama Kudus mulai dari berdirinya gitu ya sampai terwujud menjadi ITKes Cendekia Utama sampai Kudus. Remaja. sampai remaja. Ya, kebetulan kalau kita lihat kan ITKes Cendekia Utama Kudus izin pertama tahun 2003. Kalau dihitung-hitung sampai sekarang 2023 kita sudah hampir 20 tahun Pak. Dari mulai sekolah tinggi kemudian berubah bentuk menjadi Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Perjalanan panjang seperti ini kira-kira bagaimana Pak Rektor melihat perjalanan panjang dari ITKes menjadi sebuah institut teknologi kesehatan, dan kenapa pilihannya institusi Pak? Bukan universitas gitu. Terima kasih Pak Wahid dan Bu Hervi selaku hostnya podcast kita yang perdana ini. Tapi sebelum masuk ke materi itu, saya ingin menyampaikan apresiasi pada tim podcast ITKes Cendekia Utama yang sudah memprakarsai dan ini bisa tampil perdana. Mudah-mudahan akan disusul tampilan-tampilan selanjutnya dan host maupun tamunya yang lebih ngetren, lebih top itu, baik level regional, nasional, bahkan internasional. Yang pertama, yang kedua saya sampaikan terima kasih juga pada host yang sudah memulai diskusi hari ini. Dan pada kesempatan yang baik ini saya atas nama Rektor ITKes Cendekia Utama Kudus ingin sedikit flashback ya, supaya adik-adik pemirsa yang mungkin belum paham tentang bagaimana sejarah panjang ITKes ini, saya ingin mengawali. Seperti yang disampaikan Mas saja ya, Mas Martin dan Pak Hervi ini memang kalau ITKes memang ya STIKes itu sudah 20 tahun yang lalu lahir. Tapi sebetulnya punya saudara tua. Ya, kelahiran STIKes itu dibidani oleh saudara tuanya, yaitu yang disebut dengan Akper Krida. Akper Krida Husada Kudus, yang perintisnya yang punya ide adalah Pak Almarhum Suwono.
saya adalah salah satu murid beliau yang katanya murid yang gampang dikongkon-kongkon begitu. Akhirnya diajak, lahirlah aktor Krida Ustadz Bagus 28 tahun yang lalu. 28 tahun yang lalu. Sama Pak Kusno, ada kemudian Bu Tati dan sebagainya. Ada Pak siapa yang di Magelang, Pak Bir, Pak Batik gitu ya. Jadi 28 tahun yang lalu. Dalam perjalanan umur 8 tahun akper yang ada di kampus Singgo Candi, ternyata ada sisa energi masih. Pak Kusno itu masih ada sisa energi, ngajak-ngajak yang muda-muda seperti Pak Ediwur, Bu Ceki, gimana kalau kita bikin lagi gitu, atau melahirkan lagi supaya kita lebih bisa memberikan kontribusi untuk melahirkan tenaga-tenaga kesehatan bagi pemerintah, berguna bagi bangsa bidang kesehatan. Lahirlah Stikers 20 tahun yang lalu. Dalam perjalanannya ternyata sesuai dengan kebijakan pemerintah, dua bersaudara ini lebih baik kalau di-mergerkan. Dan alhamdulillah perjalanan panjang, perjuangan dan sebagainya, bahkan difasilitasi oleh pemerintah penggabungan itu yang disebut dengan proyek akselerasi. Sehingga April tahun yang lalu lahirlah ITKes Cendekia. Pertanyaan Mas Wahid, Mbak Ervi tadi, ya, kenapa kok milihnya institut enggak universitas langsung? Gitu. Jadi memang kita harus realistis, jadi bahwa SDM kita, potensi-potensi yang ada di kita itu kayaknya kalau kita akan menggabung dan merubah lembaga itu kayaknya tepat kalau menjadi institut. Dan kami juga meyakini bahwa walaupun institut tidak universitas, itu kontribusi bagi negara bangsa dalam melahirkan tenaga kesehatan tidak kurang. Ya, jadi itu kira-kira Mas Said, kenapa kita milih itu? Karena bidang-bidang kesehatan itu kayaknya kok bisa lebih lari kenceng kalau kita jadi institut gitu. Seperti ITB, IPB itu kan juga, ITS itu juga nggak kalah dengan universitas yang lain. Harapan kita juga sama seperti itu. Itu kira-kira perjalanan panjang. Perjalanan panjang ya. Sebenarnya kalau diceritakan lebih panjang lagi Pak, tapi ini Pak Ilham mengambil benang merahnya saja. Berarti dulu itu waktu Stikes dan waktu Akper, jelas kalau Akper berarti Akademi Keperawatan hanya ada satu program studi. Ya. Kalau di Stikes sendiri ada berapa program studi? Jadi pada waktu lahir dulu yang pertama lahir itu keperawatan dan kesehatan masyarakat. Lalu yang terakhir farmasi. Nah, ada 3, kemudian ada pendidikan profesi perawat. Kemudian ada 4 dan alhamdulillah setelah bergabung dan ini kita akan segera melahirkan pendidikan profesi apoteker. Mohon doanya semuanya. Iya. Bisa segera terlahir, terwujud. Iya. Begitu kira-kira. Iya. Jadi memang ada program studi S1 farmasi, S1 keperawatan, S1 kesehatan masyarakat, D3 farmasi, D3 keperawatan, profesi nurse dan akan lahir apoteker. Iya, insya Allah nanti ke depan juga mahasiswanya seiringnya bertambah dengan prodinya seperti itu, oke? Dan selain itu juga kita sedang berusaha menyusun proposal terkait penelitian S2 kesehatan masyarakat dan analisis kesehatan. Ke depan tentu akan banyak program studi yang akan kita lakukan. Kemarin kita seluruh dari Jawa Tengah, kalau tidak salah PTS itu hampir lebih dari 200 parektor. Salah satunya kita itu termasuk perguruan tinggi di wilayah timur Pantura utara bagian timur. Tentu tantangannya semakin luar biasa dalam mengembangkan itu. Selama Pak Rektor memimpin kita, kira-kira tantangan paling besar dalam berusaha mengembangkan perguruan tinggi
sebetulnya kalau kita bicara lebih luas dulu ya. Jadi artinya memang pendidikan tinggi itu sekarang memang dituntut untuk bisa memberikan kontribusi dalam mencetak tenaga-tenaga generasi muda yang bisa diberi tugas, yang bisa berkompetisi di bidang di global, situasi di era global seperti ini. Dan itu menurut kami tidak mudah. Ya, tantangan cukup banyak. Alhamdulillah teman-teman semua mendukung, ya, satu barisan, satu langkah, satu visi dalam pengembangan itu. Karena memang pendidikan tinggi yang bisa eksis, yang bisa survive itu yang bisa menyesuaikan diri dan bisa menjawab tantangan ke depan, yaitu dengan era global itu. Jadi kalau kita lihat pendidikan tinggi di Indonesia itu kan hampir 4.500 ya. Di Jawa Tengah hampir sekitar 300 plus yang negeri maupun yang dari kementerian. Dari kementerian. Ya, kita salah satunya. Jadi memang tantangan kita baik internal maupun eksternal. Internal artinya di antara pendidikan tinggi di Kudus, regional, Jawa Tengah dan internasional, nasional dan internasional itu memang kompetisinya luar biasa. Kemudian memang kalau kita lihat bagaimana tantangan kita ke depan, sekarang ini memang dengan adanya globalisasi, mau tidak mau, dan itu harus dijawab oleh kita harus bisa mendirikan atau menyelenggarakan pendidikan tinggi ini yang world class university. Jadi harus kelasnya harus internasional, mau tidak mau harus ke sana. Iya, harus ke sana. Alhamdulillah untuk menggapai itu pemerintah sudah memfasilitasi dengan adanya MPKB, ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu merupakan suatu wujud usaha kita untuk meraih sana. Kemudian juga harus didukung oleh tata kelola yang memang betul-betul good governance, ya, good governance university. Jadi satu rangkaian tindakan-tindakan, tujuan-tujuan satu pihak harus terwujud university yang berkelas, kemudian didukung oleh Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kemudian harus didukung juga oleh situasi kondisi tata kelola yang memang harus bagus, Dan kita juga memang kalau bicara tantangan tadi, kita jujur bahwa tantangan yang terberat itu bagaimana SDM kita itu siap untuk mewujudkan tantangan itu. Jadi SDM kita harus bisa mendunia, para dosen harus bisa mendunia untuk melahirkan adik-adik mahasiswa yang juga tenaga-tenaga kesehatan yang mendunia juga. Itu kira-kira Pak. Jadi kalau bicara tentang alat memang mahal, ya. Kemudian gedung memang juga tidak murah, tetapi itu kalau ada uang bisa, ya, tapi kalau SDM enggak. SDM itu perlu proses, perlu ketemu antara visi pribadi, visi institusi supaya bisa melangkah bersama dalam mewujudkan universitas yang berkelas tadi. Butuh waktu juga, ya. Butuh waktu yang cukup lama juga. Ya. Juga bisa. Tapi yang selain itu ini Pak, sebetulnya kondisi kita itu saat ini, karena untuk bicara kelas dunia kita kan membutuhkan sebetulnya kondisi kita dari mulai SDM, dari mulai sarprasnya kita sebenarnya. Kalau kita lihat kondisi kita ada pada posisi yang seperti apa? Ya. Jadi memang 13 tahun saya memimpin di Stikes, kemudian di Tekes. Memang pada waktu 2013 itu ya, itu SDM kita baru 25%, 50% S2-nya. Kemudian yang punya jabatan fungsional bahkan bisa dihitung jari. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hampir 100% dosen kita sudah S2. Bahkan yang sudah lulus S3 pun sudah ada 2. Kemudian yang sedang sekolah ada 6 S3. Kemudian yang S2 juga sudah semuanya sudah S2 kan begitu. Dan jabatan fungsional kita juga percepatannya sudah luar biasa, ya. Bahkan untuk asisten ahli itu sekarang kita sudah ada sekitar 27, ya,
kemudian yang lektor dan rektor kepala ini memang masih harus berjuang kan gitu, harus berjuang. Dan ada beberapa dosen yang bisa segera kita dorong untuk bisa meraih profesor besar, menjadi tantangan kita bersama itu. Kemudian kalau masalah bahkan ini untuk sertifikasi dosen kita juga sudah lumayan ini, sudah hampir 25 ke atas mungkin sudah banyak. Ini alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan itu menjadi bagian daripada sistem yang bisa mengaktifkan, menggerakkan, memotivasi teman-teman dosen ya, untuk berbuat lebih baik, tadi menciptakan belajar yang merdeka itu merdeka belajar dan kampus yang merdeka itu memang. Kemudian kalau dilihat dari Sarpras, kalau gedung menurut saya sudah cukup lah ya, cukup. Kemudian nah, alat-alat lab ini, alat-alat lab itu pada tahun 2013 itu sekitar 50% dari standar. Sekarang di tahun 2023 ini sudah hampir 85%. Ya, 80%. Jadi semua alat yang seharusnya ada itu ada. Ya, bahkan alat-alat lab kita sekarang sudah dimanfaatkan oleh adik-adik yang riset, bahkan mahasiswa luar ya, dari Jogja, dari Semarang itu bahkan sudah pada ke lab kita. Jadi alhamdulillah lab kita bisa menjawab tantangan riset-riset yang harus dikembangkan. Jadi boleh Pak ya, untuk dari luar boleh, karena memang pendidikan tinggi ini kan ada dan berada untuk kita, dari kita, masyarakat untuk masyarakat. Ya ini jadi untuk informasi untuk apa namanya dulur cendekia bahwa memang lab kita itu bisa dimanfaatkan juga, bukan hanya untuk internal tapi eksternal. Kalau mau melakukan penelitian kita juga diperbolehkan, asal memang mengajukan surat dan lain sebagainya, administratifnya dipenuhi. Iya, jadi tadi memang saya garis bawahi juga, jadi dosen-dosen ITKes ini juga menyadari nih Pak, menyadari ternyata persaingan itu tidak hanya pada lingkup dosen-dosen sesama ITKes, tetapi juga bahkan jauh gitu, di luar sana kita bersaing, dosen-dosen ITKes itu bersaing gitu ya. Jadi memang mau tidak mau mereka harus berproses, berkembang, kalau enggak ya tidak akan maju seperti itu. Ketinggalan sepur. Ketinggalan sepur, betul. Nggih. Ya. Selama 13 tahun Bapak di sini ya, ada tidak Pak banyak sukanya atau banyak dukanya Bapak? Mungkin disampaikan semuanya. Kalau suka duka mesti ada. Sukanya itu kalau teman-teman juga suka. Jadi contohnya misalnya kebersamaan yang bisa kita bangun ya, menjadi satu keluarga besar ini membuat kita itu menjadi lebih nyaman, lebih betah dan sebagainya. Kemudian kalau dukanya ya kita ini kan jujur kita ini swasta yang memang belum besar tapi tidak kecil gitu. Menengah lah ya. Sehingga kendala-kendala pada waktu ada corona, ada kendala-kendala tentang pemasukan itu menjadi bukan menjadi yang kita terus melemah, tapi itu menjadi tantangan kita mensiasati itu bagaimana, sehingga ada komitmen bersama dengan dosen ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ada penghasilan bisa dikondisikan dulu dan sebagainya, itu merupakan bentuk wujud kebersamaan kita, sehingga suka duka itu hampir dikatakan semua bisa diatasi, bisa dengan baik ya, dengan segala seninya, itu berkat dukungan semua. Iya betul. Dan masyarakat juga mendukung penuh. Jadi artinya walaupun pada waktu corona itu walaupun ada seninya, tapi akhirnya seninya juga indah ya Pak ya. Indah pada waktunya. Ya, indah pada akhirnya itu ternyata betul. Iya, tapi kemarin itu corona memang tidak hanya ITKes yang merasa istilahnya menderita gitu deh, tetapi juga mungkin di semua sektor, di semua institusi seperti itu merasakan
kesedihan, tetapi ternyata di balik kesedihan itu ternyata banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil gitu ya. Seperti pembelajaran online itu kan juga berkat ini sehingga sekarang berkembang. Iya. Hanya saya juga bisa main internet juga. Yang dulu gaptek mau tidak mau harus belajar internet. Zoom itu apa? Itu kan kita nggak tahu juga. Akhirnya dengan corona ada nilai positifnya juga ternyata kita bisa. Tapi dengan melihat itu Pak Rektor, kita kan melihat ya, kita kesini kan dengan potensi-potensi yang kita miliki yang Pak Rektor tadi jelaskan bahwa kira-kira harapan Pak Rektor terhadap institusi ini yang saya yakin ke depan menurut perkiraan Pak Rektor kan tidak menengah lagi lah, tidak naik. Jadi memang pertanyaan ini termaktub dalam visi kita sebenarnya Mas Farid ya. Jadi kita sudah sepakat dengan tim semua, baik dosen maupun pendidik, seluruh sivitas kita sepakat bahwa kita ingin menjadi pendidikan yang unggul, pendidikan tinggi yang unggul. Pendidikan tinggi yang unggul ini tercermin dari kurikulum yang dikembangkan oleh teman-teman prodi. Contohnya S1 perawatan, itu sekarang mengembangkan yang namanya atau punya unggulan yang namanya perawatan paliatif. Karena kita sadar bahwa ke depan penyakit-penyakit tidak menular, penyakit-penyakit degeneratif yang perlu pengobatan lama, dan bahkan dalam satu titik akan ada kondisi di mana obat-obat medis itu sudah nggak bermakna, sehingga perlu maintenance, perlu perawatan jangka panjang. Ini perawatan paliatif. Jadi masyarakat monggo kalau pengen jadi anaknya perawat yang betul-betul handal di masa depan, ya sekolahnya di ITKS Cendekia ini. Ya, karena unggulannya seperti tepat sekali. Bahkan D3-nya itu melengkapi lagi D3 perawatan holistik, di mana semua metode penanganan baik medis, ada komplementer, ada suplementer, ada akupunktur, ada yang lain-lain itu dipelajari, sehingga betul-betul perawatan itu holistik, tidak hanya dari sisi medis tapi juga dari sisi pengobatan komplementer itu dikembangkan. Kalau pengen jadi ahli madya perawatan, jawabannya ya di ITKS Cendekia utama. Dan bahkan sudah dua prodi ini sudah menembus pasar internasional, sudah kerja di Jepang banyak, ada di Qatar, ada di Kuwait, monggo ya. Memang kita tidak bermaksud mengimpor tenaga ya, tetapi kan dari sisi kualitas sudah bisa dijamin bahwa kita sudah mendunia. Dan peluang itu ada ya Pak? Dan peluang itu luar biasa. Kemudian S1 farmasi kita itu unggulannya adalah farmasi berbahan alam, termasuk herbal. Ini juga kita kembangkan betul terhadap bahan alam yang merupakan kearifan lokal. Itu akan kita kembangkan. Bahkan sekarang sudah ada produk bisnisnya yang disebut dengan teh ultimate. Nah, sebentar lagi ada di sini Pak. Ya, sebentar lagi mesinnya ini menjadi sajian. Itu teh yang betul-betul bisa meningkatkan imunologi, bisa mencegah ketuaan. Sehingga mudah Pak. Itu nanti dipasarkan Pak. Iya, akan kita kembangkan. Itu D3-nya juga demikian, ya unggul di bidang pelayanan baik yang di rumah sakit, klinik maupun di komunitas. Kemudian Kesmas kita luar biasa, Kesmas kita ini unggulannya adalah promosi kesehatan berbasis media digital sudah tentu dan perkembangan, sehingga masyarakat monggo lah, kita akan siap untuk diberi amanah untuk melahirkan tenaga-tenaga kesehatan yang handal, yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, unggul di bidang profesinya, baik itu perawat S1 maupun D3, farmasi S1 maupun D3, dan Kesmas. Dan mohon doanya sebentar lagi lahir apoteker, segera menyusul kemudian analis kesehatan, setelah itu S2 kesehatan masyarakat. Mohon doanya. Mudah-mudahan lancar, semangat terus ya. Semangat. Ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan masyarakat kadang, dulur cendekia ya. Kadang orang tua itu takut menyekolahkan anaknya di bidang kesehatan Pak,
karena memang banyak dari mereka berpandangan bahwa kuliah di bidang kesehatan itu mahal gitu ya Pak. Apalagi kalau misalkan kita melihat antara Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin dengan pulau-pulau yang lain, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya, itu pasti akan ada perbedaan gitu untuk biaya sendiri. Iya, mungkin Pak Ilham bisa kasih bocoran ya. Apalagi di brosur kita itu kalau sering ditanya Pak Rektor, UKT-nya mahal banget begitu. Padahal kalau kita hitung-hitung sebetulnya ya hampir sama. Jadi memang betul Mas Wahid ya. Sebetulnya kita informasi PMD tentang brosur yang kita sebarkan itu kan kita ingin memberikan pada masyarakat suatu kepastian. Hitung-hitungan ini piro kan gitu. Tapi itu sebetulnya sudah all in. Tinggal nanti wisuda atau ujian kompetensi yang itu memang sudah di luar kewenangan kita. Itu aja. Sehingga misalnya kok ternyata 7 juta, ya itu sebetulnya sudah all in itu. Satu semester ya? Satu semester. Udah nggak mikir lagi gitu, nggak mikir lagi. Dan bantuan beasiswa itu banyak, sekarang banyak sekali. Tergantung anaknya mau ngambil prestasi apa. Bahkan dari internal kita, dari pemerintah ada. Dari internal kita kalau bisa menjuarai satu bidang, baik itu nasional maupun internasional, bisa kita berikan kemudahan. Hafidz Quran kita beri fasilitasi dan gitu. Jadi sebetulnya bolehlah kalau Bapak Ibu misalnya Opojo itu boleh bertanya yang ketoknya bayar ringan itu kalau dijumlah sebetulnya kita masih di bawahnya ya. Kemudian kalau image bahwa di bidang kesehatan lebih mahal itu memang itu dalam tanda petik relatif ya, karena kita kan kaitannya dengan nyawa ya. Kemudian kalau farmasi itu harus kan nggak bisa kita etok itu nggak bisa. Jadi kalau kita memang mau pakai alkohol ya alkohol bener gitu, reagennya ya bener ya, reaksinya harus reaksi ini ditambah ini menjadi warna ini, itu nggak bisa diwakili oleh sirup, takutnya warnanya berubah. Nah, jadi ya harus gitu. Kemudian tarif rumah sakit juga sudah pasti, perda itu sudah, kalau mempraktekkan mahasiswa sebulan tarifnya segini, itu sudah tidak bisa ditawar lagi gitu. Jadi artinya sebetulnya relatif dan itu masih terjangkau. Kalaupun ada kesulitan, sebetulnya kita bisa berdiskusi lah. Misalnya, Pak, saya pendapatannya itu bulanan, monggo kalau misalnya 7 juta dibagi 5 kan lebih mungkin ya sekitar 1 juta. Sekarang boleh per bulan, Pak? Iya, boleh, monggo, karena kita sadar betul bahwa masyarakat juga pulihnya kan ini ekonomi belum 100% ya, sehingga kita akan mengembangkan fasilitasi itu. Bahkan situasi tertentu bahkan lebih bisa, misalnya ditunda dulu pembayaran, memang ada proses lah, ya, istilahnya ada dispensasi dan sebagainya. Itu kira-kira. Iya, jadi terjangkau Pak. Pasti iya, apalagi memang sekarang itu kita bisa lewat bulanan ya. Jadi dalam 1 semester 6 berarti tinggal dibagi. Ya. Memang kita sudah. Dan ada kepastian setelah lulus itu 5.000 lulusan kita, baik dari Akper, Sitekes dan Itekes yang kemarin kita sudah sekitar 300, jadi kita itu lulusan kita itu sudah 5.000, nggak ada yang nganggur, nggak ada yang nganggur 5.000. Kesehatan itu terbuka. Iya, apalagi memang tenaga kesehatan itu dibutuhkan gitu. Lebih banyak dibutuhkan daripada mungkin profesi-profesi yang lain ya Pak ya. Gaya hidup semakin begini ya, gaya hidup ya. Iya, gaya hidup. Stroke dulu harus orang tua, sekarang orang anak muda udah pada stroke. Iya. Gaya hidupnya luar biasa. Ini kita sudah lama ngobrol, bincang-bincang dengan Pak Rektor. Saya pikir untuk closing statement saja Pak Rektor, saya mengharapkan Pak Rektor meyakinkan kepada dulur cendekia bahwa pilih kita itu tidak salah. Saya pengen Pak Rektor meyakinkan kepada terutama orang tua calon mahasiswa baru kita. Jadi dulur cendekia yang saya hormati dan masyarakat pada umumnya, bahwa dalam mengawal mutu ITKes ini sudah terbukti lah bahwa akreditasi kita itu B semua.
B semua, dan B-nya itu gemuk semua. Itu artinya bahwa penyelenggaraan pendidikan kita itu dikawal betul oleh kualitas. Jadi kualitas menjadi ukuran kita utama, sehingga pada masyarakat luas nggak usah ragu-ragu untuk menyekolahkan putra putrinya. Kalau pengen jadi perawat, pengen jadi tenaga farmasi, tenaga kesmas, itu tidak salah. Kami menjamin tidak salah pilih kalau bergabung di ITKes Cendekia Utama Kudus, Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Terima kasih Pak Rektor, saya pikir closing statement yang luar biasa. Iya, dan insya Allah informasi ini memang berguna untuk masyarakat yang sedang mencari. Apalagi yang sedang bingung ya, semakin yakin, semakin yakin bahwa memang Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus ini bukan pilihan-pilihan yang nomor 2, nomor 3. Bila perlu menjadi pilihan utama. Iya. Betul. Karena tenaga kesehatan memang ke depan saya pikir peluang kerjanya luar biasa, mau mandiri, kerja mandiri juga luar biasa dan lain sebagainya. Saya pikir itu berarti. Iya. Ya, itu kita tutup Pak Wahid. Iya. Untuk episode pertama kita ya. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Bincang santai dengan Rektor ITKes Cendekia Utama Kudus sudah selesai, dan insya Allah mungkin berlanjut nanti di podcast berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik gitu ya. Mungkin nanti kalau dulur Cendekia ingin tahu lebih banyak tentang ITKes Cendekia Utama Kudus bisa datang langsung atau bisa melihat websitenya ya Pak ya. Nanti ada nih tulisan di sini ya, website ITKes Cendekia Utama Kudus. Jadi di situ banyak sekali informasi-informasi kegiatan para program studi, kemudian kegiatan ITKes, kemudian akreditasinya, sejarahnya, bahkan visi misi juga ada di website ITKes Cendekia Utama Kudus. Dan yang terakhir mungkin bisa disampaikan begini, ada beberapa yang sering salah begitu. Alamat kita di Jalan Lingkar Jepang begitu. Kalau orang Kudus itu menyebutnya Selatan Ngembal begitu. Jadi kadang-kadang lingkar Jepang itu mana? Paling gampang itu ya Selatan Ngembal. Kalau orang luar Kabupaten Kudus kalau sudah Ngembal sudah terkenal gitu. Apalagi kalau lewat Pasar Kliwon begitu itu kan sudah terkenal. Jadi istilahnya kampus Selatan Ngembal Kudus. Iya. Dan sekarang ada Google Map. Wah, itu paling gampang. Iya, jadi kan teknologi ya, itu bagian dari teknologi. Kalau sudah ada Google Map, klik aja ITKes Cendekia Utama Kudus, nanti akan langsung diarahkan ke sini. Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor, sehat selalu. Baik, dulur Cendekia, berakhir sudah podcast kita hari ini bersama Pak Rektor ITKes Cendekia Utama Kudus, Bapak Haji Ilham Setiabudi, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Saya Erti Rahmadewi dan saya Abdul Wahid. Kami undur diri dulu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat. Kita pasti.